baca Yasin di malam Jumat di Masjid At-Taufik bersama tetangga yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan masuk surga. Amin. Oke, coba saya tes lagi yang kedua kalinya salamnya. Tolong jawab yang semangat kalau mau masuk surga beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap masuk surga duluan? Ada syaratnya. Masuk kubur dulu. Karena Allah itu ganjil, Allah suka yang ganjil-ganjil, saya lengkapin menjadi 3. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah SH MH selaku Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Dewan Penasehat PP Bamusi, Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Yang saya hormati Bapak Haji Irfan Shah Asmat selaku Sekjen PP Bamusi. Yang saya hormati narasumber, yang pertama ada Bapak Sukidi Mulyadi MA PhD, yang kedua Bapak Haji Muhammad Nur Arifin SMMM, dan yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Nuzul Quran Masjid At-Taufik DPP PDI Perjuangan, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada semua bapak-bapak sekalian, dan tidak lupa kepada semua anak-anakku, yatim piatu yang insya Allah soleh dan solihah dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Mari pada sore hari ini kita bersama-sama mengucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang seandainya kita mau menghitungnya sudah pasti nikmat Allah tidak akan bisa mampu untuk kita hitung. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah sudah pasti nggak bisa, karena banyak banget nikmat Allah. Nikmat yang sama-sama kita rasakan pada sore ini, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman Islam yang luar biasanya kita oleh Allah masih diizinkan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan ini sudah pertengahan akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan datang kita di sini dalam rangka peringatan Nuzul Quran 1445 Hijriah selaku penyelenggara pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia di Masjid At-Taufik DPP PDI Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hadir kita di sini tidak ada lain niatnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah, Allah akan memberikan nikmat lainnya pada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kok nggak ada yang jawab salawatnya? Salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya yang senantiasa cinta pada Rasulullah, merindukan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid At-Taufik ini diakui sebagai umat Rasulullah dan kelak di yaumil qiyamah senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kita semua diizinkan bisa bertemu dengan beliau dan berkumpul dalam surganya Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah peringatan Nuzul Quran yang insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini selaku pembawa acara tidak akan memperpanjang lebarkan perkataan saya akan langsung bacakan susun acara peringatan Nuzul Quran 1445 Hijriah di Masjid At-Taufik DPP PDI Perjuangan Jakarta Selatan pada hari ini Jumat 29 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga dilanjutkan dengan santunan anak yatim, acara yang keempat lantunan ayat suci Al-Quran, acara yang kelima nanti ada kajian ceramah Nuzul Quran, dan acara yang keenam doa penutup. Mari kita bersama-sama buka acara peringatan Nuzul Quran ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, dengan harapan acara peringatan Nuzul Al-Quran ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun dari awal hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala huniyah wa ala kulli yakin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Irfansah Asmat selaku Sekjen Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Irfansah Asmat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah SH MH, Wakil Ketua MPR RI dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Mungkin 5 menit lagi insya Allah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Sukidi Mulyadi MA PhD, narasumber kita yang sudah hadir sejak ba'da zuhur tadi. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan hadir bersama kita di Masjid At-Taufik, di aula Masjid At-Taufik untuk memperingati acara Nuzul Quran yang biasa kita laksanakan setiap tahunnya. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Nur Arifin SM MM,
yang biasa kami memanggilnya Gus Ipin. Beliau ini Bupati Trenggalek. Alhamdulillah dari jauh beliau juga sudah tiba, bahkan lebih awal dibanding yang lain ya. Beliau tiba jam 3 kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita beliau. Mudah-mudahan di waktu yang sibuk beliau masih bisa ikut beribadah bersama kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia menyelenggarakan peringatan Nuzul Quran yang memang setiap tahun sudah biasa kita lakukan. Namun ada hal yang berbeda. Biasanya Nuzul Quran yang kita laksanakan pada tiap tahunnya biasanya kita laksanakan pada malam hari, kita tahlil tahmid. Namun pada sore hari ini kita melaksanakan acara diskusi. Ini sesuai dengan semangat pada awal pembangunan Masjid At-Taufik. Jadi pada awal pembangunan Masjid At-Taufik di Lenteng Agung, memang Masjid At-Taufik ini diperuntukkan bukan hanya untuk melaksanakan ibadah rutin, sholat 5 waktu, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan sosial, kegiatan yang sifatnya diskusi, baik itu bedah buku, diskusi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat atau hal-hal lainnya. Alhamdulillah ini untuk yang pertama kali diskusi dilaksanakan di aula Masjid At-Taufik. Mudah-mudahan ini bisa terus kita laksanakan setiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian, kami dari pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia setiap tahun selain melaksanakan Nuzul Quran, kami juga memberikan santunan yatim dan juga melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Sebelum ada Masjid At-Taufik di Lenteng Agung, kami segenap pengurus PP Bamusi melaksanakan ibadah sholat Jumat dan juga taraweh di Masjid At-Taufik yang berada di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro. Alhamdulillah perjuangan kami mendirikan syiar Islam, melaksanakan ibadah sholat Jumat dan juga taraweh yang awalnya jamaahnya sedikit. Alhamdulillah semakin hari semakin lama jamaah semakin banyak. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini ketika ada masjid yang megah ini sudah dibangun di Lenteng Agung, mudah-mudahan jamaahnya jauh lebih banyak lagi daripada jamaah yang ada di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro. Dan saya selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini dan juga segenap jamaah yang sudah hadir sejak tadi sore, dan mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sambutan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Hadallahu yakum ajmain wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Sekjen PP Bamusi, Bapak Haji Irfan Sa'asmat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidupnya sehingga Bamusi ke depan semakin berjaya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah SH MH selaku Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Dewan Penasehat Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Haji Ahmad Basar SH MH kami persilahkan.
kita salawatan bersama ya. Mari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dengan membaca salawat, kita semuanya diberikan sehat, panjang umur, nanti di hari kiamat kita senantiasa melakukan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Lebih kompak lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bapak Ibu sekalian, karena berhubung Bapak Dr. Haji Ahmad Basrah dalam perjalanan, insya Allah nyampe juga sebentar lagi, kita acaranya di rolling, maksudnya yang tadinya santunan yatim dilaksanakan setelah sambutan, tapi kita laksanakan sekarang. Acara yang berikutnya adalah santunan anak yatim. Ini anak yatimnya kurang lebih ada 50, tapi kalau dipanggil semua kebanyakan ya. Ini secara simbolis saja saya bacakan. Yang dipanggil ke depan silahkan maju ke depan. Yang belum dipanggil sabar, tenang, nanti kebagian juga. Nanti kalau tidak kebagian boleh lapor ke panitia. Oke, anak-anakku yatim dan piatu yang dipanggil silahkan maju ke depan. Perwakilan dari yang laki-laki, Ananda Maulana Alif Ibrahim hadir? Maju depan sini nak. Yang kedua Ananda Muhammad Arfi maju depan. Yang ketiga Ananda Al-Fatir maju depan. Selanjutnya perwakilan dari yatim atau piatu yang perempuan, Ananda Al-Fidiah Yuliani. Yang kedua Ananda Fatia Delisa. Yang ketiga Ananda Alifa hadir. Yang keempat Ananda Ajeng Julianti. Ini kita panggil perwakilan saja kepada Bapak Ustadz Ahmad Said, pada panitia agar bisa memberikan santunannya. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yatim piatu diberikan kesabaran, ketabahan, rajin belajar, jadi anak yang sukses dalam belajarnya, sukses meraih mimpi dan cita-citanya. Wabil juga kita berdoa buat
panitia penyelenggara dari PP Bamusi. Kita doakan semuanya, pemimpinnya, anggotanya semuanya, kita doakan sehat semua, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Ala hadiniyah wa ala kulinikum sholiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita iringi dengan salawat yang tadi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kepada anak-anak semuanya yang di depan boleh kembali ke tempatnya, nak. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya yatim piatu oleh Allah diberikan semangat dalam belajarnya, sukses dalam belajarnya, dan sukses juga meraih mimpi dan cita-citanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan bisa mengangkat derajat orang tuanya wabil khusus yang sudah meninggal dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau masih dalam perjalanan, kita lanjutkan salat lagi ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita panggil kepada Bapak yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah SH MH selaku Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Dewan Penasihat Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Basarah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman pengurus pusat Baitul Muslimin yang dalam kesempatan ini menyelenggarakan peringatan Nuzul Quran di Masjid At-Taufik DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, yang akan mengundang para penceramah pada acara ini. Sahabat saya pemikir kenegaraan Mas Sugidi, juga Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin, Bupati Trenggalek, yang telah hadir jauh-jauh bersama kita semua di sini, para alim ulama dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terlambat sampai di Masjid At-Taufik ini, karena jalan menuju Lenteng Agung ini setelah hujan ini macet di mana-mana. Tadi kami tersendat di tapal kuda sehingga harus muter ke Kebagusan, dan ternyata Kebagusan juga macet sehingga baru sekarang saya sampai di Masjid At-Taufik ini. Ibu bapak hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, saya dalam kesempatan ini mewakili DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian, dan saya menyampaikan salam hangat dari Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri kepada ibu sekalian jamaah peringatan Nuzul Quran pada hari ini. Yang kedua, kami ingin tegaskan kepada para hadirin sekalian bahwa peringatan Nuzul Quran oleh Baitul Muslimin Indonesia dan DPP PDI Perjuangan pada hari ini bukan saja kita sebagai umat Islam untuk memperingati pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi awal peradaban umat manusia hingga saat ini. Ada banyak peristiwa penting di bulan Ramadan ini, terutama juga bagi bangsa Indonesia, karena selain kita memperingati turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, bangsa Indonesia juga merayakan peringatan hari kemerdekaannya yang dicetuskan oleh Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia pada bulan Ramadan. Sehingga oleh karena itu sudah sangat tepat Baitul Muslimin Indonesia dalam peringatan Nuzul Quran pada tahun ini mengambil tema Al-Quran dalam lintas pemikiran-pemikiran Bung Karno, proklamator Bapak bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa PDI Perjuangan adalah sebuah partai politik nasional yang religius, nasionalis religius, nasionalis yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai Pancasila yang lain. Dengan peringatan Nuzul Quran ini, saya kira kita tidak lagi tepat untuk mendikotomikan antara nasionalisme dan agama dan nasionalis. Karena pada hakikatnya nasionalisme bangsa Indonesia itu adalah nasionalisme yang religius, yang jika dikaitkan dengan tema Nuzul Quran pada hari ini, yaitu Al-Quran dan pemikiran-pemikiran Bung Karno, sangat relevan sekali untuk kita kontekstualisasikan pada hari ini. Bung Karno yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai tokoh nasionalis, pada perjalanan pemikirannya dan legasi yang beliau tinggalkan justru menunjukkan dimensi keagamaan, dalam hal ini dimensi keislaman, agama yang dianut oleh Bung Karno begitu sangat kuat. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita sama-sama mengetahui bahwa ketika remaja Bung Karno dititipkan oleh ayahanda beliau Raden Sukemi Sosrodiharjo
di rumah tokoh pejuang Islam, pemikir Islam yang sangat besar pada masa itu, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto itulah Bung Karno digembleng pemikiran-pemikiran Islam oleh para tokoh-tokoh Islam. Selain dari Haji Omar Said Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang sering datang ke rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto pada waktu itu di Surabaya. Lalu Bung Karno juga mengakui bahwa Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah salah satu guru utama yang ia ikuti setiap Haji Kiai Ahmad Dahlan melakukan tablik-tabliknya di Surabaya. Bung Karno menyebutkan ia sering mengintili kemana Kiai Ahmad Dahlan itu berceramah. Bung Karno juga pernah berguru dengan Kiai Ahmad Hasan ketika ia di Bandung. Bahkan ketika Bung Karno dibuang oleh tentara Belanda ke kota Ende di tepi pantai yang sepi, Bung Karno melanjutkan pemikiran Islamnya dengan melakukan korespondensi pemikiran-pemikiran Islam dengan Kiai Ahmad Hasan di Bandung, yang kemudian dibukukan dalam bentuk surat-surat Islam Bung Karno dari Ende ke Bandung. Bahkan ketika dibuang Belanda ke Bengkulu, Bung Karno ketemu dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di sana. Dan di sanalah Bung Karno untuk pertama kalinya memutuskan masuk ke organisasi Islam besar pada waktu itu, yaitu Muhammadiyah. Dan di sana Bung Karno diangkat oleh pemimpin-pemimpin Muhammadiyah menjadi ketua Majelis Pengajaran Muhammadiyah. Itulah dimensi perkembangan pemikiran Islam Bung Karno yang dalam perjalanannya ketika ia mulai merumuskan dasar Indonesia Merdeka, Bung Karno mengusulkan dasar ketuhanan yang Maha Esa sebagai satu dasar yang fundamental bagi falsafah bangsa Indonesia pada waktu itu. Sampai kemudian akhirnya dalam perkembangannya pidato 1 Juni Bung Karno tentang Pancasila itu setelah berkembang dalam Naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan final 18 Agustus 1945 sebagai konsep keislaman jalan tengah yang diusulkan oleh Bung Karno pada perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Jalan tengah yang saya masukkan adalah, Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama tahu pada waktu itu 66 orang pendiri bangsa yang tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK mengusulkan 2 pilihan negara secara garis besar. Satu yang mengusulkan Indonesia sebagai negara nasionalis atau negara kebangsaan. Satu kelompok lagi mengusulkan Indonesia sebagai negara Islam. Mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sekitar 40 orang pendiri bangsa anggota BPUPK itu berpidato mengusulkan apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Terdapat 2 aliran atau 2 golongan pemikiran atau usulan. Satu mengusulkan negara kebangsaan, yang satu golongan mengusulkan negara Islam. Di pembicaraan terakhir 1 Juni 1945 itulah Bung Karno mengusulkan jalan tengah, bukan negara kebangsaan sekuler dan juga bukan negara agama Islam, tetapi Bung Karno mengusulkan negara ketuhanan yang Maha Esa. Negara ketuhanan yang Maha Esa ini adalah negara di mana umat semua umat beragama diakui dalam bingkai negara hukum Pancasila. Sampai akhirnya 18 Agustus 1945 usulan Bung Karno ini setelah berubah di tanggal 22 Juni 1945 kembali menjadi ketuhanan yang Maha Esa hingga saat ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, jelas sekali lintasan perkembangan pemikiran Bung Karno itu mewarnai nilai-nilai Pancasila yang kita akui sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia Merdeka. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah tentang kebangsaan dan keislaman dari 2 tokoh beda generasi, Mas Supidi generasi kolonial seperti saya dan Mas Arifin generasi milenial. Beliau ini adalah Bupati Trenggalek 2 periode ya Mas Supidi ya. 2 periode, mudah-mudahan sebentar lagi menjadi gubernur atau wakil gubernur di Jawa Timur. Buat sekalian, saya tidak ingin panjang lebar. Marilah kita sama-sama memasuki acara penting peringatan Nuzulul Quran ini
dengan mendengarkan tausiah keagamaan dan kebangsaan dari Mas Sutidi dan juga Mas Arifin. Sekian dari kami, sekali lagi atas nama DPP PDI Perjuangan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia yang terus menjaga api Islam Bung Karno dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kepada hadirin sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Basara SHMH. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi tambahan hasanah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke acara inti kajian ceramah nuzul Quran, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Agus Salim SPDI. Beliau adalah salah satu qori nasional Indonesia. Kepada Al-Mukarram Ustadz Agus Salim SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan Al-Quran yang sangat indah dan merdu sekali. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Al-Mukarram Ustadz Agus Salim SPDI yang melantunkan Al-Quran dan kita semua yang turut menyimaknya senantiasa mendapatkan keberkahan Al-Quran dan syafaat Al-Quran kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin. Untuk acara selanjutnya adalah kajian ceramah nuzul Al-Quran. Dan hal ini akan dipandu langsung oleh Al-Mukarram Bapak Rahmat Syahid. Acara sepenuhnya saya serahkan pada beliau. Kepada Al-Mukarram Bapak Rahmat Syahid kami persilahkan untuk memandu acara kajian nuzul Al-Quran. Dan saya kurang dalam punya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, telah berada di depan kita dua narasumber yang akan membahas, mengkaji tentang Al-Quran. Di samping kiri saya ada Agus Ipin, beliau Bupati Trenggalek, juga Ketua Ansor Jawa Timur, pengurus Ansor Jawa Timur, dan beliau menulis buku soal Bung Karno menerjemahkan Islam. Di antara yang tulisan beliau adalah bagaimana Bung Karno misalkan berpidato dalam sidang umum PBB mengutip Al-Quran, dan kemudian Bung Karno menjadi tokoh pertama dari Asia Pasifik yang mengutip Al-Quran di sidang umum PBB sehingga beliau dinobatkan sebagai pahlawan Islam. Kemudian satu lagi Mas Sukidi,
beliau pendekar dari Harvard ya. Kalau kita dulu mengenal pendekar dari Chicago itu ada Nurholis Majid, Amin Rais, dan Buya Safi Ma'arif. Ini Mas Sukidi ini beliau pendekar dari Harvard yang disertasi PhD-nya tentang pewahyuan Al-Quran, dan beliau ingin memurnikan makna Al-Quran paling tidak kepada mufasir awal seperti Ibnu Abbas dan At-Tabari. Begitu yang saya baca Pak Sukidi ya. Nah, yang pertama sebagai narasumber kepada Gus Ipin, bagaimana kira-kira Bung Karno menerjemahkan Al-Quran. Tadi saya dengar Gus Ipin tidak mau mengatakan istilah tafsir, tapi ingin menerjemahkan Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kepada Gus Ipin saya persilakan, mungkin waktu 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasirah. Amin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan para ustadz, ustazah, para hafidh, hafidhoh, seluruh jamaah Masjid At-Taufik yang dimuliakan oleh Allah, Prof. Sukidi, kemudian tadi Bapak Ahmad Basarah, dan juga seluruh rekan-rekan dari Baitul Muslimin Indonesia. Terima kasih telah melanggengkan amanat Bung Karno, karena Bung Karno suatu saat pernah marah di istana terhadap dua hal, bahwa tidak boleh di istana itu tidak memperingati, yang pertama adalah Maulid Nabi, kemudian yang kedua adalah nuzulul Quran, karena ini tidak bisa dipisahkan. Turunnya Al-Quran itu membarengi perjuangan Rasulullah, dan perjuangan Rasulullah itu membarengi terbukanya pintu ilmu, terbukanya pintu rahmat, terbukanya segala macam pintu kebaikan yang ada di dunia dan juga di seluruh alam semesta. Dan Bung Karno itu orang yang begitu sangat tawadhu kepada Rasulullah, karena Bung Karno mengatakan revolusi Muhammad itu sum up from many revolution in one revolution. Jadi gabungan revolusi multidimensi, multi kehidupan, bagaimana mempengarangi perbudakan, memerangi kemiskinan, kezaliman daripada penguasa-penguasa ketika itu, sampai merombak segala macam keimanan-keimanan yang salah ketika di masa-masa jahiliyah. Maka Bung Karno sangat mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika Rasulullah berhaji pertama kali, beliau singgah di Madinah ketika itu untuk berziarah ke makam Rasulullah. Beliau menanggalkan segala macam baju kebesaran. Kan pasti adik-adik semua, ibu-ibu, bapak-bapak kan tahu Bung Karno pasti pecinya wah necis sekali gitu ya. Terus kemudian baju ala militernya itu begitu lengkap dengan begitu lambang, kelihatan sangat parlinti. Tapi begitu beliau berziarah kepada Rasulullah, beliau menanggalkan itu semua. Kemudian ditanya oleh Raja Arab ketika itu, loh kenapa Bung melepaskan jas dan juga peci dan segala macam? Karena yang mau saya temui ini adalah makhluk yang paling mulia di seluruh dunia. Maka semua yang saya kenakan ini tidak ada berarti apa-apa. Bapak Ibu, pertama saya syukur bisa berkumpul bersama Bapak Ibu sekalian. Semoga silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang membawa berkah. Saya ketularan kesalehan dan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kita nanti dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga sampai di hari akhir kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, kalau berbicara masalah nuzulul Quran tadi Pak Ustadz Khori telah menyampaikan di salah satu penggalan ayat, yaitu Al-Quran itu diturunkan sebagai wayubasyirul mu'minin, sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Saya ingin menceritakan bagaimana gembiranya
Khadijah ketika itu begitu Rasulullah kembali dari Gua Hiro, kemudian diajaklah Rasulullah yang ketika itu begitu ya namanya menerima wahyu kalam ilahi secara secara langsung gitu ya. Kemudian datanglah kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang ahli Injil, dia menuliskan Injil dalam bahasa Ibrani dan Arab. Kemudian ketika Rasulullah menceritakan kejadiannya, Waraqah bin Naufal itu langsung begini, sungguh ketika nanti Tuhan memberiku umur panjang, tentu aku akan menjadi saksi dan pembelamu ketika nanti kamu diusir oleh umatmu. Sungguh ini namus sama seperti yang diturunkan Isa terdahulu, dan kamu adalah Nabi dan juga Rasul umat yang saat ini. Bayangkan ketika Al-Quran itu turun, begitu menggetarkan hati seorang ahli kitab yang bernama Waraqah tadi. Kemudian di masa sekitar tahun 600-an Masehi di Bizantin Roma itu ada seorang raja yang cukup kuat namanya Heraklius. Heraklius itu kekuasaannya sampai ke negeri Syam, sekarang ya di Jazirah Palestina dan sekitarnya sana. Ketika itu Abu Sufyan, ini diceritakan di dalam hadis Bukhari, Abu Sufyan waktu itu belum memeluk Islam. Dia diajak bertemu karena Heraklius ini gelisah mendengar kehadiran seorang yang begitu sangat termasyhur di Jazirah Arab yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Heraklius ini bertanya, apa yang dia sampaikan? Apakah pengikutnya dari orang-orang yang miskin? Ya betul, pengikutnya dari orang yang miskin. Apakah selama ini Muhammad itu pernah berbohong? Sekali lagi, beliau sama sekali dalam hidupnya tidak pernah berbohong. Apakah pengikutnya makin lama makin banyak? Makin lama makin banyak. Apakah pengikutnya ketika ditimpa dengan perjuangan-perjuangan, disiksa, dikucilkan, apakah semakin banyak yang lari, semakin banyak yang kemudian murtad? Tidak, bahkan mereka semakin kuat. Maka Heraklius kemudian ketika itu berkata, sungguh aku ingin mengenal Muhammad, dan sesuai perkiraanku dia yang seperti ramalanku bahwa dia adalah pemimpin zaman setelah ini. Dan betul, nubuat atau perkiraan Heraklius itu yang kemudian mengilhami kekaisaran Ottoman untuk kemudian bisa Konstantinopel dan sekitarnya itu kemudian dikuasai yang saat ini kemudian menjadi negara Turki. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran dan ajaran yang dibawa Muhammad itu begitu menggetarkan, bahkan tidak hanya orang yang kemudian baik mengenal Islam, seperti kalau saya dan panjenengan semua ini kan lahir itu sudah Islam, pasti hatinya makin terikat dengan yang namanya Quran. Tetapi orang-orang yang dulu asing dengan yang namanya Muhammad, ajaran Islam, begitu tahu ajaran Al-Quran aja begitu tergetar. Termasuk di dalam saya ketika menulis Bung Karno. Banyak ketika dulu orang yang mendiskreditkan Bung Karno, melakukan yang namanya desukarnoisasi, mengatakan bahwa Bung Karno itu lebih dekat dengan golongan PKI, tidak dekat dengan golongan kaum Islam dan sebagainya. Sama sekali saya bantah, dan ini mungkin penutup saya. Kalau Bapak Ibu ingin baca buku saya lengkap, ada di masipin.id, saya bagi secara gratis untuk bisa di-download e-booknya. Itu berjudul Bung Karno dalam tanda kutip menerjemahkan Al-Quran. Saya tidak berbicara menafsirkan, karena Bung Karno tidak mengeluarkan satupun kitab tafsir, beda dengan mungkin Buya Hamka yang punya tafsir Al-Azhar dan lain sebagainya. Tapi Bung Karno di dalam seri kehidupannya itu menerjemahkan Al-Quran, artinya mengimplementasikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, sumber amal pergerakan perjuangan. Contoh ideologi perjuangan yang diajarkan oleh PDI Perjuangan yang kemudian saripatinya diambil dari Bung Karno adalah terkait dengan Trisakti. Apa itu Trisakti? Trisakti satu, berdaulat dalam politik. Bung Karno bilang, Bung Karno tidak mau ada eksploitasi de long par long, eksploitasi de nation par nation, adanya penjajahan, itu ditentang oleh Bung Karno. Maka Bung Karno bilang perjuangan kita itu yang satu, pertama berdaulat di bidang politik, artinya tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Kemudian kedua apa? Berdikari secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, berkepribadian dalam kebudayaan. Kepribadian apa yang dimaksud oleh Bung Karno? Kepribadian gotong royong. Nah, ajarannya Bung Karno Trisakti ini ada nggak di Quran? Ternyata begitu saya ngaji, saya tanya kepada kiai dan segala macam, saya menemukan betapa indahnya Trisakti Bung Karno ini ternyata selaras dengan spirit yang ada di surat Al-Balad.
Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu sebenarnya apa perjuangan berat itu? Yang pertama, faku raqabah, membasmi perbudakan. Bukankah membasmi perbudakan itu sama dengan kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Bung Karno? Sama dengan menghapus penjajahan di seluruh muka bumi seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian au'id almun fi yaumin dzi masgobah yatiman damakroba au miskinan damatroba. Memberi makan ketika musim kelaparan kepada anak yatim piatu dari kerabatmu dan kepada orang miskin yang paling lemah. Bukankah ini yang ingin dicapai dari berdikari dalam hal ekonomi? Karena Bung Karno berkali-kali mengatakan, ingat Tuhan ada di gubuk-gubuk si miskin. Perjuangannya Bung Karno itu hanya ingin mengangkat ekonomi masyarakatnya. Ini sesuai dengan apa yang juga diperjuangkan Rasulullah yang diperintahkan melalui surat Al-Barat. Kemudian summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Dan hendaknya di antara kalian saling berpesan sabar dan saling berpesan kasih sayang. Saling berpesan sabar dalam perjuangan dan saling berkasih sayang itu kan sebenarnya gotong royongnya kita. Kita nggak mungkin gotong royong, ada bantu donasi, ini orang nggak bisa berbuka, ayo kita bikin yuk takjil untuk mereka. Kalau nggak ada kasih sayang, kalau nggak ada kesadaran, kesabaran dalam perjuangan, nggak mungkin ada budaya gotong royong di Indonesia. Maka saya katakan di dalam buku saya bahwa Trisaktinya Bung Karno itu adalah identitas Muslim. Dan kemudian Buya Hamka, ini juga salah satu tokoh yang ketika Bung Karno meninggal, beliau yang mensolatkan, menjadi imam sholat jenazahnya Bung Karno. Di dalam tafsir Al-Azhar ini juga mengatakan bahwa, menyarankan bahwa ideologi umat Islam itu harusnya marhamisme. Marhamisme dan marhainismenya Soekarno sama, karena Soekarno punya Trisakti. Kemudian di dalam surat Al-Balad perjuangannya pun sama. Fakur raqabah awid amun fi yaumin dzi masgobah yatiman damakroba au miskinan damatroba summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bisobri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Merekalah orang yang kemudian ada di golongan mereka yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga spirit perjuangan Bung Karno, maka saya di sini merasa bersyukur bergabung dalam keluarga besar PDI Perjuangan Baitul Muslimin Indonesia, karena saya ternyata mewarisi pemikiran tokoh yang luar biasa yang di dalam setiap gagasannya, amal perbuatannya ternyata juga melanggengkan nilai-nilai luhur Islam yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Maka saya berbangga menjadi pengidola Bung Karno dan saya bangga berislam. Ya inilah nasionalisme Indonesia kita. Karena Bung Karno terakhir pernah bertanya kepada Yai Wahab Hasbullah, apakah nasionalisme itu Islam? Apakah nasionalisme itu juga ajaran Islam? Yai Wahab Hasbullah menjawab, nasionalisme ditambah dengan bismillah itulah Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur berada di Indonesia dan semoga kita bisa istiqomah. Semangat Nuzulul Quran ini kita kobarkan lagi api-api kecintaan kita di dalam perjuangan. Sekali lagi, kalau hidup di tempat dalam perjuangan itu adalah cara Tuhan untuk mencintai kita. Maka saya pun menjadi bupati juga perjuangan, Prof. Sukiti, beliau Bapak Ahmad Basara juga berjuang melalui legislasi di tingkat pusat. Semuanya di sini kita semua berjuang. Bapak Ibu juga pasti punya cerita dan takdir perjuangannya masing-masing. Semoga tidak putus asa terhadap rahmat Allah dan semoga kita semua ditakdirkan sebagai umat, sebagai masyarakat yang pandai mensyukuri nikmat, karena janji Allah, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatku. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahumma fil aqmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Ipin. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah. Selanjutnya narasumber kedua Mas Sukidi. Tadi saya sudah sampaikan beliau ngambil disertasi PSD-nya terkait Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur, dan beliau mencari makna kepada mufasir-mufasir awal ya Mas ya, seperti Ibnu Abbas dan At-Tabari. Saya jadi teringat pemikir Maroko Muhammad Abid Al-Jabiri
terkait bunyan al-aqal arabi, bahwa nalar Arab itu nalar bahasa. Nah, tapi terkait tafsir abad pertengahan kepada abad pertama, ini menarik juga ketika tafsir modern di Indonesia awal ya, Islam zaman Wali Songo nih. Misalkan hampir semua tafsir orang Arab menerjemahkan sajaratin thayyibah, pohon yang baik itu dengan pohon kurma. Jadi kalimah tauhid itu seperti pohon kurma. Tapi Sunan Kalijaga menafsirkannya bukan pohon kurma. Karena bayangkan kalau Sunan Kalijaga menjelaskan kepada orang itu pohon kurma, orang mungkin belum ngerti apa itu pohon kurma itu. Maka beliau menafsirkan itu pohon belimbing. Asluha sabit, akarnya kuat, berbuah setiap tahun serta rindang. Nah, jadi selain ada penafsiran ke masa awal, juga bagaimana kira-kira menurut Mas Sukidi Al-Quran menjadi kian penafsirannya ya, kian dinamis dalam menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan. Silakan Mas Sukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk berdiri karena lelah duduknya. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia, nikmat, iman, kesehatan, dan insya Allah keberkahan hidup untuk kita semuanya. Amin. Dan juga salam dan sholawat tentu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semoga beliau senantiasa, syafaat beliau selalu sampai kepada kita dan kita menjadi umat yang selalu mengikuti keteladanan dari baginda Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan penghormatan kepada adik-adik dari yatim piatu ya. Kita bahagia sekali dengan kehadiran adik-adik yang yatim piatu dan kita memberikan penghormatan pertama dan utama kepada mereka. Adik-adik hadir? Ngantuk? Lapar? Kita harus selalu menyayangi kepada kaum fakir dan miskin sebagaimana Nabi menyayangi mereka dan sebagaimana Bung Karno menyayangi kepada kelompok fakir miskin. Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alamah, Dr. Haji Ahmad Basyaroh yang insya Allah selalu kita muliakan dan dimuliakan Tuhan. Beliau adalah seorang alim ulama, bukan hanya dalam maknanya keagamaan tapi juga dalam makna yang lebih besar, terutama kealiman beliau tentang sejarah lahirnya Pancasila dan juga sejarah Republik ini. Bapak Ibu kenal beliau? Bapak Ibu kenal beliau? Kenal enggak? Kenal yang kenal langsung tangan. Loh kok dikit? Beliau ini adalah wakil kita, wakil ketua MPR yang selalu memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian agar kehidupan kita jauh lebih baik. Juga keluarga Bamusi, matur suwun sudah menyelenggarakan satu peristiwa yang sangat mulia ini, Nuzulul Quran. Saya dipancing sama moderator tentang Harvard. Bapak Ibu yang kenal Bung Karno berapa banyak? Coba ngacung siapa yang kenal Bung Karno? Loh kok nggak ngacung semuanya? Siapa yang tahu Bung Karno? Jadi saya ingin memulai dari Amerika, Ibu. Saya memulai dari Amerika.
Jadi Bung Karno pada pidato Maulid Nabi tahun 1964 itu merujuk pada seorang profesor di Harvard, Profesor Hamilton Gibb. Ini seorang profesor ahli Islam yang sangat terkenal di Amerika dan juga di dunia. Pada pidato itu Bung Karno merujuk pada Profesor Hamilton Gibb, Islam is much more than system of theology. It is indeed complete civilization. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Loh, Bung Karno pidatonya bahasa Inggris loh. Hah? Kata Bung Karno merujuk Hamilton Gibb. Lah, Hamilton Gibb ini adalah seorang profesor di Harvard. Saya kebetulan selalu duduk berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di satu ruangan yang disebut dengan Gibb Room. Itu ruangan yang isinya koleksi buku-buku Hamilton Gibb di Harvard, di Widener Library. Perpustakaan Widener, salah satu perpustakaan terbesar di Amerika dan mungkin di dunia karena koleksinya yang cukup lengkap, terutama koleksi untuk studi Islam dan lebih-lebih koleksi untuk studi Quran. Nah, disitulah saya terkagum-kagum pada Bung Karno. Bung Karno di pidato di istana justru merujuk pada Hamilton Gibb. Dan Bung Karno mengajukan satu pemikiran tentang Islam, kata Bung Karno, is religion of life and struggle. Itu kata Bung Karno. Islam itu adalah agama kehidupan dan agama perjuangan. Religion of struggle, agama perjuangan. Kenapa agama perjuangan? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab akan dikasih. Iya. Kenapa disebut agama perjuangan? Iya, Ibu, silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut agama perjuangan karena untuk memperbaiki akhlak. Terima kasih. Bagus sekali. Untuk memperbaiki akhlak. Dan disinilah titik temu antara Bung Karno dan baginda Rasulullah. Kenapa titik temu? Karena Bung Karno menyadari dan menjiwai pesan baginda Rasulullah bahwa beliau diutus oleh Tuhan untuk menyempurnakan akhlak. Dan sejak awal Bung Karno berpesan bahwa karakter and nation building, pembangunan karakter dan bangsa ini harus dimulai dengan jiwanya, dengan karakternya, dengan semangat moralnya. Karena Bung Karno menyadari bahwa tidak ada satu bangsa besar tanpa pembangunan jiwa, tanpa pembangunan karakter. Ibu pasti tahu bahwa peradaban Romawi yang menjadi empire dunia ratusan tahun akhirnya jatuh karena apa? Karena the loss of civic virtue, kehilangan apa yang disebut dengan civic virtue, keutamaan publik, akhlak publiknya hilang. Karena itu itulah pesan Bung Karno dan itulah misi utama kenapa baginda Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kembali ke Bung Karno, kenapa saya mulai dari Amerika? Inilah Bung Karno yang bacaannya itu ya Allah Bu, luar biasa. Profesor di Harvard dia baca. Di pidato di sidang PBB, selamat Bu ya. Nanti ada door prize satu lagi ya. Masih ada kan ya? Masih. Biar semangat, biar nggak lapar. Ini masih berapa menit ya? Masih. Berarti door prize-nya lebih dari satu Bu nanti. Lah setelah dari Harvard, saya ingin ngajak Bapak Ibu di sidang PBB. Kecintaan Bung Karno pada Quran itu diucapkan beliau di sidang PBB. Bung Karno berpidato di depan para pemimpin dunia. Dan
dia menjadi presiden pertama di seluruh dunia yang merujuk dan mengutip ayat Al-Quran. Ada yang tahu Bapak Ibu ayat apa yang dikutip Bung Karno? Hah? Ada yang tahu? Karena nggak ada yang tahu, nggak saya kasih door prize. Bung Karno menjadi presiden pertama yang merujuk pada surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang tahu surat Al-Hujurat ayat 13? Nggak tahu juga? Lah terus pengajiannya bahas apa? Al-Hujurat ayat 13. Atau dibuka dulu di HP-nya. Di Qur'annya dibuka dulu. Ada yang mau? Ya, yang pojok sana silakan. Silakan. Yang keras, yang keras. Bapak Ibu dengarkan ya. Terima kasih. Udah denger ya? Surat Al-Hujurat ayat 13 itu diucapkan Bung Karno di hadapan para pemimpin dunia. Ya ayuhan nas. Ada yang tahu artinya ya ayuhan nas? Pinter, itu pinter semuanya. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ada yang tahu artinya? Ya, pinter. Terus kelanjutannya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Ya, terus kelanjutannya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Iya, lita'arafu. So Bung Karno mengingatkan kepada para pemimpin dunia bahwa kita semua berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kita semua diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Pinter ibu ini. Ibu ini kelihatan yang paling rajin ikut pengajian di Masjid At-Taufik ini. Lita'arofu, in order for you to know one another, agar kalian tuh saling mengenal satu sama lain. Nah, pada pidato di PBB itu Bung Karno mengkritik seorang filsuf Inggris namanya Bernard Russell. Bernard Russell berpikiran bahwa sejarah kemanusiaan itu ditentukan oleh dua ideologi besar. Satu ideologi yang disebut dengan ideologi kapitalisme, yang akar-akarnya itu ditarik ke The Declaration of Independence yang diucapkan oleh Thomas Jefferson di Amerika. Dan yang kedua itu adalah ideologi komunisme yang akarnya ditarik oleh The Communist Manifesto oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Oleh Bung Karno itu dikritik karena apa? Karena Bung Karno ingin memperkenalkan Pancasila. Pancasila yang jauh lebih hebat, jauh lebih luhur ketimbang ideologi dunia ini. Ada yang tahu Pancasila? Ada? Kapan lahirnya Pancasila? Satu apa? Juni atau Juli? Juni atau Juli? 1 Juni ya, benar pinter. Siapa yang menggali Pancasila?
Yang menggali Pancasila siapa? Yang menggali Pancasila siapa? Soeharto? Yang menggali Pancasila adalah Bung Karno. Pancasila ada berapa sila? Dan ketika Bung Karno menyebut 5 sila, Bung Karno merujuk pada metafor apa? Rukun Islam. Rukun Islam jumlahnya juga 5. Ada yang ingat 5 ini? Nah, kalau ini nggak saya kasih sepeda karena saya nggak punya sepeda. Saya kasih door prize. Ada yang mau berdiri? Ibu silakan. Pancasila silakan. Siapkan panitia door prize-nya. Silakan Bu, Pancasila. Ketiga. Gak apa-apa, lanjut. Bagus sekali. Loh, jangan dikira kalau ibu-ibu berdiri bisa sefase beliau, belum tentu loh. Bisa jadi pas berdiri lupa ya Bu ya, minder atau apa gitu. Ibu-ibu, Pancasila sudah diuraikan dengan sangat baik oleh Ahmad Basyarah. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila ini adalah dasar negara, falsafah hidup kita, ideologi bangsa ini yang selalu menjadi tuntunan kita, yang selalu menjadi apa yang oleh Bung Karno sebut sebagai bintang penuntun. Agar apa? Agar kita semua selalu dalam bimbingan nilai dan sila demi sila dari Pancasila itu sendiri. Masih berapa menit ya Mas ya? Masih berapa menit? 10 menit? 15 menit, alhamdulillah masih cukup. Khawatir masih ada yang mengharap door prize. Nah, adik-adik nanti kalau besar mau sekolah di mana? Mau sekolah di mana? SMK? Oke, SMK. SMK apa? Ada lagi? Kamu mau sekolah di mana? Ada nggak pengen sekolah di luar negeri? Ada? Kalau ada, harus tiru Bung Karno. Apa yang ditiru dari Bung Karno? Belajar bahasa Inggris. Ya, belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Bung Karno itu dikenal di Amerika, di dunia Islam karena kehebatan beliau. Lah, kita memperingati nuzulul Quran. Oke? Apa hubungannya Al-Quran dengan Bung Karno? Ada yang tahu? Ada yang tahu hubungan antara Al-Quran dengan Bung Karno? Ada nggak hubungannya? Apa ayo? Ayo apa? Hubungannya pertama, Bung Karno itu adalah presiden pertama yang selalu memperingati nuzul Quran di istana. Catat baik-baik itu. Catat baik-baik. Bukan hanya nuzul Quran tapi juga peringatan Maulid Nabi. Catat baik-baik itu. Itu artinya kecintaan Bung Karno pada Al-Quran
dan juga pada baginda Rasulullah itu menjadi self-evident truth. Satu kebenaran yang tidak bisa disangkal lagi. Itu pertama. Yang kedua, Bung Karno seperti diceritakan oleh Al-Mukarram, Al-Alamah itu adalah apa ya bahasa Indonesianya ya? Al-Alamah itu adalah dalam tradisi itu mahaguru bahasa Indonesianya mudahnya mahaguru. Jadi among the greatest alim terutama dalam hal Pancasila. Kecintaan Bung Karno pada Quran, pada baginda Rasulullah itu ditunjukkan antara lain dengan perayaan Nuzulul Quran. Ada yang tahu makna Nuzulul Quran? Ada yang tahu? Nuzulul Quran itu apa? Turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran turun? Wahyu. Mana Qurannya diturunkan langsung dari atas ke bawah gitu? Terus gimana turunnya? Berangsur-angsur, nujuman. Jadi ada satu percakapan antara Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair. Ini dua otoritas penting dalam tradisi tafsir di awal Islam. Abdullah bin Abbas ini adalah satu-satunya sahabat yang didoakan Nabi sebagai seorang yang alim dalam Quran. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah makna dari kalam ilahi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu satu ayat, dan juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah makna dari dua ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, dua ayat ini merujuk pada penurunan Quran dari langit tertinggi ke langit terendah secara komprehensif, jumlatan wahidatan, seluruhnya, all at once. Nah, kemudian dari langit rendah kepada Muhammad itu diturunkan secara nujuman, gradual, setahap demi setahap, berangsur-angsur. Karena itu Bapak Ibu mungkin baru dengar pertama kali dalam pengajian ini, wan najmi idza hawa, itu kalau oleh kalangan ahlul tafsir, ahlul ta'wil, dan mayoritas ulama ditafsirkan sebagai demi bintang ketika ia jatuh atau terbenam. Tapi oleh Abdullah bin Abbas dan juga oleh Muqatil bin Sulaiman, dua mufasir periode awal Islam, ditafsirkan sebagai wan najmi idza hawa, demi Quran ketika ia turun secara berangsur-angsur, gradual. Kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sesuai dengan kondisi zaman. Ibu ini kok pintar sekali ya? Kita kasih tepuk tangan sama ibu. Ini jamaah Masjid At-Taufik harus pintar kayak ibu ini. Sesuai dengan kondisi zaman itu artinya apa? Artinya kata salah satu penafsir awal, Quran itu jawaban liqaulihim. Jadi sebagai respon, sebagai jawaban terhadap pernyataan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat Nabi atau dari orang yang bertanya kepada Nabi. Misalnya ada surat tentang qala alladziina kafaru, orang-orang kafaru, those who disbelieve in the prophecy of Muhammad and the authenticity of the Quran, berkata, laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidatan. Mengapa Quran itu diturunkan kepada Muhammad tidak sekaligus? Mengapa? Kadzalika, jawabannya seperti kata ibu tadi, ini Tuhan kemudian mewahyukan Quran
sebagai jawaban atas pertanyaan. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Dengan Quran diturunkan secara berangsur, kami meneguhkan hati Muhammad. Kenapa hati Muhammad diteguhkan? Karena Muhammad seringkali mengalami persekusi dari kalangan al-kufar dan musyrikun. Mereka mempersekusi Muhammad yang membuat hati Muhammad itu menjadi goyah, sambil bertanya-tanya, gundah, yang kemudian Quran diturunkan kepada Muhammad untuk meneguhkan. Jadi Quran diturunkan kadang dalam 1 ayat, kadang ada dalam 2 ayat, kadang ada 3 ayat, kadang 4 ayat, kadang 1 surah, kadang 2 surah, agar memperteguh hati Muhammad. Ada alasan lain? Yang kedua kata Ibnu Khaldun, seorang sejarawan yang sangat terkenal di dunia Islam, agar para sahabat Nabi mudah dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal. Karena apa? Karena Quran pada periode pewahyuan itu tidak dalam bentuk kitab, tidak dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk qiraah, bacaan, recitation. Karena itu Quran itu maknanya adalah al-qiraah, bacaan itu sendiri. Ini kayaknya sudah mulai lapar ini ya? Belum? Masih kusuk? Terusin aja, seneng Ibu ya? Iya. Tapi ini masih berapa menit Ibu ya? Iya. Saya juga keganggu Bu, ini perut saya. Lah, itu kata Ibnu Khaldun. Jadi Quran itu jangan membayangkan Quran itu dalam bentuk buku, dalam bentuk mushaf. Karena kalau dalam bentuk mushaf itu seperti di masjid-masjid. Ada contoh Quran enggak? Mana? Ada Quran? Ada yang bawa Quran? Ini. Lah ini sudah dalam bentuk mushaf. Mushaf itu mengandaikan satu buku, satu kitab. Nah, dia menjadi tertutup sehingga orang kalau mau membaca Quran, itu harus melalui bantuan ini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi pada periode pewahyuan yang disebut Quran itu adalah the act of reciting divine word. Satu ikhtiar, satu tindakan untuk membaca kalam ilahi. Berapa menit lagi Bu ya? Jam berapa sekarang? 6:03. Oke, penutup ya. Penutup. Lagi bagi-bagi makanan, konsentrasi buyar ini. Ini mau ngaji atau mau makan-makan? Atau mau cari makan berkedok ngaji? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, niatkan yang tulus bahwa kita hadir ke sini ke Masjid Taufik untuk ngaji bersama dan buka bersama. Karena itu saya ingin menutup dengan pesan Bung Karno, bahwa Bung Karno sangat mencintai Quran dan selalu merayakan nuzul Quran di istana dan sekaligus Maulid Nabi di istana. Karena itu cintailah Quran, cintailah baginda Rasulullah, karena itu ajaran Islam dan sekaligus keteladanan yang diberikan oleh Bung Karno. Dan selalu ingat pada pesan-pesan Bung Karno untuk selalu meneladani dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai permusyawaratan,
dan juga nilai-nilai keadilan sosial. Insya Allah dengan mengamalkan Pancasila dan sekaligus mengamalkan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita selamat di dunia wal. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tolong ya, pesan saya, makmurkan masjid ini, karena ini adalah warisan kebajikan dari almarhum siapa? Taufik Kimas. Dan setiap kali ibu, bapak, adik-adik datang ke masjid ini, doakan beliau ya, doakan Bung Karno agar selalu diberikan surga oleh Allah SWT. Dan juga jangan lupa berdoa untuk bapak ibu sendiri, keluarganya, anak-anaknya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, pinter semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu ya, kalau ada yang kurang berkenan. Selamat berbuka puasa. Nanti Ustadz akan memimpin doanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sukidi dan Gus Ipin yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sambil menduku buka, saya persilakan kembali kepada Pak Moderator. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa berbuka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtartu. Ya Arhamar Rahimin. Bisa dimulai berbukanya. Selain video, foto-foto juga ada ya? Nggak ada. Oh, video. Tapi ngambil foto-foto dari video bisa nggak? Jelas ya kalau di sini ya? Tolong dikirim ya. Hah? Foto apa? Dikirim ke saya. Di ruang itu bukan di ruang.
melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholatnya di atas, bagi yang batal atau belum berwudu silakan ambil air wudu, langsung naik ke lantai atas. Bapak Ibu sekalian, setelah makan otomatis acara sudah selesai. Bagi yang ingin pulang duluan dipersilahkan. Terima kasih banyak atas. Bagi yang ingin tarawih di sini juga bisa. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yatim piatu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari panitia. Mudah-mudahan niatan baik kita Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.